Bismillahirrahmanirrahim. Babul bukai. Di sini bab menerangkan menangis wal khaufi dan takut. Indal mururi ketika melewati bi kuburil zalimin, kuburannya orang-orang yang zalim. Wa masari'ihim dan tempat tergeletak mereka karena kena azab. Wa idharil iftiqari dan memperlihatkan rasa butuh ilallahi kepada Allah Ta'ala, wa tahdhiri dan berhati-hati, minal ghaflati dari lalai, andalika dari lalai, dari berhati-hati lalai, ya andalika. Andalika dari itu semua, andalika dari itu semua, wa tahdhiri dan berhati-hati atau medeni, supaya berhati-hati minal ghaflati dari lalai, andalika dari itu semua, lalai tidak nangis, tidak takut, tidak merasa iftiqar kepada Allah, sehingga malah dibuat wisata. Sekarang kalau nggak salah ya tempat-tempatnya orang-orang zalim ini dibuat wisata. Lihat wisata kaum Samud, wisata kaum Ad. Padahal itu tempatnya orang-orang yang zalim yang dihancurkan, bergelimpangan di situ, itu tempatnya itu. Dibuat wisata. Lah kalau membawa batu yang katanya dibuat untuk ngantemi kepalanya orang zalim itu gimana? Batunya burung ababil itu. Ya, itu sebetulnya harusnya kalau melihat itu harus nangis. Ya, harusnya begitu. Juga, begini, bahannya apa ini? Ini namanya lalai itu. Bahannya apa itu? Itu namanya lalai, nggak boleh. Kalau memang melihat itu harus betul-betul malah menangis, merasa tadarru kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, merasa. Lah itu nggak apa-apa. Tetapi kalau malah menjadikan lalai, lah itu malah berbahaya. Karena itu barang-barang yang menjadikan orang itu jadi keras hatinya. Itu peringatan-peringatan dari Allah ketika melihat malah kita ini tidak ingat. Seharusnya kalau kamu itu melihat sesuatu kejadian yang sangat mengerikan, kamu melihat itu harusnya takut. Takut-takut akan terjadi lagi, itu terjadi kembali pada zamanmu itu atau pada harimu itu ketika kamu di situ, di tempat itu. Ali bin Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda li ashabi kepada sahabat-sahabatnya baginda Nabi, yakni maksudnya lama wasulu ketika mereka sudah sampai al-Hijrah, perumahannya kaum Samud, Ashabul Hijr. Diyara Samud yaitu perumahan kaum Samud. Mereka itu membuat rumah-rumah dari dipahat-pahat wendah, sampai sekarang masih ada bekasnya itu. Rumahnya itu dari gunung itu dipahat jadi rumah-rumah yang tinggi-tinggi. La tadkhulu, janganlah kalian, beliau berkata, la tadkhulu, janganlah kalian masuk ala haula'il mu'adzabin, atas mereka orang-orang yang diazab oleh Allah, illa an takunu, kecuali kalau adanya kalian semua bagina, sama nangis-nangis semuanya. Itu harus nangis karena khawatir mengenai diri kita. Fa illam takunu, bila mana kalian tidak nangis, fa illam takunu, bila mana adanya kalian tidak baginya nangis, fala tadkhulu, maka janganlah kalian masuk alaihim, atas mereka. Jadi kalau melihat barang-barang mereka itu kok tidak nangis, lebih baik jangan dekat.
Karena itu akan menjadikan kerasnya hati, sehingga nanti diperingati sama peringatan-peringatan dari Allah, takutlah kepada neraka, takutlah akibatnya orang yang menentang Allah, takutlah ini. Malah itu enggak terkesan di hati. Lah begitu tidak terkesan, hati keras, wah itu. Akhirnya kita tidak bisa mengambil nasihat dari Al-Quran. Akhirnya kita sendiri yang celaka. Celaka. La yusibukum, jangan sampai mengenai kalian. La yusibukum, maka tidak akan mengenai kalian kalau kalian dengan nangis seperti itu. La yusibukum, maka tidak akan mengenai kalian. Ma asabahum, atau la yusibukum, supaya tidak mengenai kalian. Ma asabahum, apa yang mengenai mereka. Muttafaqun alaih. Jadi contohnya, mereka ini punya bangunan yang hebat-hebat yang tidak pernah dibangun oleh orang-orang sebelumnya, dan mereka itu bangga dengan bangunan-bangunan itu. Akhirnya mereka diazab oleh Allah, mereka mati semuanya. Kemudian kita datang ke sana, begitu datang ke sana kita melihat, dan kita punya hati yang seperti mereka. Hebat loh, berarti pas sama hatinya. Dulu kaum Samud membangun bangunan itu dan mereka merasa, ini hebat. Kemudian datang orang zaman akhir, datang ke sana, ini hebat, loh kamu sudah sama loh, hati-hati loh, itu sudah sama. Nah, makanya kalau datang ini langsung harus nangis, beginilah akibatnya orang yang membanggakan bangunan-bangunan yang hebat. Akhirnya mati semuanya, nangis. Akhirnya kita nggak kena azab. Tapi kalau hati kita jadi seperti hati mereka, membanggakan dunia, membanggakan rumah yang hebat-hebat, bangunan yang hebat-hebat. Nah, ini yang ditakutkan baginda Nabi, nanti jangan sampai akhirnya datang satu adab seperti yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, atau yang semacamnya. Apa yang mungkin? Apa yang mungkin? Adab kan zaman dulu lah, sekarang bagaimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita lihat, ya. Kapan itu? Tahun kapan itu? Itu ratusan ribu orang mati. Hati-hati kalau Allah SWT sudah mengadab, itu yang maksiat itu hanya beberapa orang. Tapi kalau datang adabnya Allah, semua orang itu kena. Begitu caranya Allah. Coba kamu itu, satu semut saja yang gigit kamu, semua sarang-sarangnya kamu kocori sama minyak tanah itu. Nah, Allah SWT melihat kita ini nggak ada harganya sebetulnya. Kita ini hanya makhluk kecil yang kalau dilihat dari luar bumi itu yang seperti debu dan lebih kecil daripada debu. Satu saja itu kayak nakal ya, diazab semuanya. Makanya hati-hati musibah-musibah yang datang itu karena kadang-kadang hanya kemaksiatan yang kita biarkan saja. Makanya baginda Nabi sudah memperingatkan, la yusikanallahu apa kata, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanallahu ayyursila 'alaikum 'adzaban min 'indihi fatad'una lahu fala yustajabu lakum. Kamu mau beramar ma'ruf nahi 'anil munkar, kalau tidak maka Allah akan datangkan satu adab dari Allah sana, datangkan kepada diri kita ini, dan kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, habis semuanya. Jadi kadang-kadang begitu. Baru saja kemarin itu gunung meletus, itu ada kampung tenggelam. Itu apa? Iya, itu sampai di situ loh, apa senengnya? Ngebor terus akhirnya keluar, akhirnya tenggelam semua beberapa satu kecamatan habis itu. Lapindo kayak itu, habis itu. Kenapa sih seperti itu? Kalau orang sekarang, lumpurnya ini bisa dijual, kalau sudah lupa. Kok iso melupa itu loh, gumen loh. Dulu menginginkan dunia sehingga dikasih lumpur, ya enggak? Iya enggak? Sekarang apa dilihat lagi, masih pengen dunia lagi, mau dikasih batu ini. Lumpur masih untung, batu nanti akhirnya. Jadi hal seperti ini harusnya itu peringatan begitu. Mungkin ini memang yang maksiat itu 1-2 orang. Tetapi
Bisa jadi kalau Allah lagi murka ya semuanya kena. Semuanya kena. Kayak kejadian Aceh, kejadian Krakatau, ya dah. Kejadian banyak kejadian-kejadian yang dekat dari kita ini sebetulnya. Ini kayak gara-gara kurangnya amar ma'ruf nahi munkar dan kita membiarkan banyak orang bermaksiat, kita biarkan begitu saja tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Allah kirimkan adab-adab yang kayak seperti ini. Nah, kalau begitu bagaimana? Iya, yukhsahu bi awalihim wa akhirihim wa yub'atsu ala niyatihim. Ada satu tentara yang pengen menghancurkan Ka'bah, maka semuanya dihancurkan oleh Allah sampai orang-orang pasar yang dekat situ juga dihancurkan semuanya. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan kaifa yusahu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum man laisa minhum, orang-orang yang tidak bersalah pun kok yang bisa kena. Iya, seperti itu Allah kalau sudah marah. Yusabu bi awwalihim wa akhirihim wa yub'atsu ala niyatihim. Mereka dihancurkan semua ya dari awalnya sampai akhirnya, tapi nanti dibangkitkan mengikuti niat mereka masing-masing. Memang kalau orang yang beriman yang kena musibah ini itu ya nanti kalau beriman ya tetap akan digolongkan sebagai orang yang beriman. Tapi ketika di dunia kena juga gitu. Berbahayanya maksiat itu kan seperti itu. Jangan malah maka oleh baginda Nabi kalau ada kejadian itu langsung orang itu mbok yo nangis, ingat ini gara-gara kurangnya amar ma'ruf nahi munkar didatangkan ini oleh Allah, ini gara-gara nih. Bahkan kalau kita teliti semua musibah-musibah itu hanya gara-gara yaitu kesalahan kepada Allah. Kita teliti betul yang kecil ataupun yang besar. Musibah kecil ataupun yang besar. Maka ada seorang ulama yang dia itu tidak bisa tahajud. Tidak bisa tahajud. Maka dia ketiduran. Begitu tidur dia melihat ada banyak datang bidadari cantik. Banyak satu bidadari ini kok jelek wajah bidadari. Jadi kok wajahnya jelek. Nah, aneh kenapa ini? Nah, ternyata itu adalah malam dia yang dia tidak tahajud. Sedangkan kenapa bisa terjadi nggak bisa tahajud? Karena lesannya pernah mengucapkan sedikit yaitu penggunjing orang. Nah, akhirnya dihukum oleh Allah nggak bisa tahajud. Bagi orang-orang yang dekat kepada Allah nggak bisa tahajud dianggap satu musibah besar. Karena artinya apa? Ditolak menghadap kepada Allah. Bagi orang-orang yang kayak kita ini nggak apa-apa, alhamdulillah, sedekah nggak tahajud ini. Ini orang jelek itu ya kalau dikasih jelek itu sudah seneng gitu. Coba lihat ada binatang yang suka makan itu, yang suka hidupnya di tai kerbau itu loh. Seneng aja dikasih tai kerbau itu. Tapi kalau kalau binatang yang lebih tinggi lagi, manusia suruh hidup di tai kerbau moh gitu kan. Demikian juga kalau orang itu kotor hatinya itu hidup dengan kemaksiatan itu seneng aja. Tapi kalau orang itu bersih hatinya, dia itu sedikit satu titik saja daripada dosa itu terasa, akhirnya dibasuh. Kalau kamu mempunyai baju warna putih, ya, maka satu titik saja kamu hilangkan, ya tak? Kalau ke bajunya warna hitam, titiknya banyak, orang sudah kadung hitam, ya dibiarkan aja. Malah tambah hitam seweneng. Itu kalau hati hitam sudah seperti itu. Dan kalau pilih aja pengen golongan hitam atau golongan putih. Fi riwayatin dalam satu riwayat, qala berkata rawi Ibnu Umar, lama marah ketika lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijri, di Hijr, yaitu kediamannya orang kaum Samud. Qala maka beliau berkata, la tadkhulu, janganlah kalian masuk masakinal ladzina dzalamu anfusahum, rumah-rumahnya orang-orang yang mengdzalimi diri mereka sendiri. Ayusibakum, takut kalau mengenai kalian ma asabakum, apa yang mengenai mereka, illa ang takunu bagin, kecuali adanya kalian nangis semuanya. Tuma qana, kemudian baginda Nabi pun enggak mau masuk.
Summa qanna'a. Artinya ini kalau orang yang ngengkel itu, oh begitu. Kalau itu tak nangis aja, tak nangis. Ayo kita lihat sambil nangis yuk. Udah. Oh, nangis kok kayak begitu itu apa? Itu nangis itu aslinya kata-kata dari hati karena takut kepada Allah. Maka baginda Nabi enggak mau masuk. Summa qanna'a, kemudian baginda Nabi menutupi menutupi kepala. Bahkan kemudian menutupi kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ra'sahu. Tsumma qana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutupi kepala beliau. Wa asra'a, dan beliau cepat-cepat as-sayra, melakukan perjalanan hatta ajazal wadiyah, sehingga beliau melewati lembah itu. Jadi belum tenang sebelum melewati lembah itu. Ini kalau orang itu semakin takut semakin menjauh. Semakin takut semakin menjauh. Bukan takut semakin takut kok terus malah datangi, enggak, makin takut makin menjauh. Seperti ada api yang besar. Kalau orangnya takut itu, maka dia akan menjauh. Kalau orang itu enggak takut, dia dekat-dekat aja. Man hama khaulal khima yusiku ayyuqafi. Kalau orang itu mendekati tempat-tempat yang dilarang, maka akhirnya masuk ke dalam situ. Dekati api, masuk dalam api. Ya. Mendekati kemaksiatan, masuk dalam kemaksiatan. Kalau orang itu takut kepada kemaksiatan, yaitu takut kepada Allah dengan melakukan kemaksiatan, maka dia mesti akan menjauh sejauh-jauhnya.